Tapi kayaknya sih kemungkinannya ya ya kemungkinan selalu ada, cuman nggak nggak apa namanya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu besar lah seperti negara-negara Ya. lain ya dampaknya Dan yang kalau udah berhasil. andaikan misalnya terjadi pun, kita juga ingat gitu, ada dampak positif di mana 2020 pandemi krisis kita kan udah merasakan gitu kan, indeks Hmm. hancur ya, susah dan lain-lain, tapi kita bisa survive dan malah reboundnya kenceng banget gitu kan. Nah sebenarnya yang terpenting ya, resesi itu kan ya dua hal ya kalau kita. Sampai ada generasi pandemi loh, jangan salah Iya, waktu itu. benar. Benar. Ya, sebenarnya dua hal yang kita lihat kalau dari sisi kacamata dari market gitu ya, kacamata Ya, market, ya tentu ketika terjadi resesi banyak aset kelas yang terdiskon, kita bisa serok, justru kita bisa cuan banyak. Dan yang kedua, kalau dari kacamata kehidupan di luar, kita kesampingkan market ya, tentu yang harus kita perhatikan adalah cash dan dana darurat kita gitu. Karena kan bagi yang bisnis oke. mungkin bisa terdampak pendapatannya mulai menurun, bagi yang bekerja ada resiko ya pemutusan hubungan kerja, karena kita tahu sendiri perusahaan sebagus apapun ketika mereka pendapatannya tergerus, cash mereka sudah kurang sehat, ya mereka harus memotong yang namanya expense gitu, salah satunya Yes. PHK gitu. Jadi siapkan dana darurat gitu, baik untuk yang bisnis maupun bekerja kayak gitu. Hemat lah ya, mesti hemat ya. Maksudnya Ya, artinya bukan dalam artian hemat tuh dalam artian gini, bijak-bijaklah untuk mencari apa tuh namanya bijak-bijaklah untuk spending, ya kan? Untuk benar, spend benar, your benar, money you have to be wise gitu tuh apa tuh benar. namanya untuk spending money. Ya. Oke. Now, gue mau tanya satu lagi fenomena satu lagi nih. Tadi kan inflasi, Ya, isu resesi. Sekarang tentang mata uang. ya, Ya walaupun sih kemarin sih 2 hari lalu sih kayaknya apa sejak 2 hari lalu sih apa tuh namanya Garuda lagi berkibar-kibar gitu ya. Tapi ya. tapi tetap aja masih di atas 15.000 bro gitu kan. Nah, Hmm, IDR kita kan semelemah itu tuh sempat lama gitu kan. ya, Terus US dollar itu berkibar kuat di semua mata uang, hampir semua mata uang ya, dunia gitu kan. ya. Euro, gue tuh baru ngerasain gitu ya, euro itu lebih rendah daripada US dollar. US. Which is good Iya, for benar. me gitu kan Iya. ya, sebentar lagi apa, which is good for me kita healing lebih murah gitu kan. Oh, mau ke Terus, Europe ya, Kak? ah, nggak Mau ke mau Europe gimana. berarti tadi. Udah, ini dulu. terus, terus pound sterling, tau nggak pound sterling? Kemarin gue pergi, bulan GBP ya? Februari, kemarin gue pergi. Bulan Februari Ya. itu, gue beli euro, itu harganya 16 ribuan. Sekarang pound 14.000 sterlingnya itu sekarang. seharga euro dulu gitu 16.000 kan. ya? Iya, iya. Iya, dalam jangka waktu 6 bulanan gitu. Iya. Nah, parah nggak sih, Bo? Menurut lo ini sinyal-sinyal yang gimana sih yang bikin bimbang nggak sih? Kayak kayak misalnya lo lagi digantungin nama gebetan, bimbang ya? Ini kan kayak bimbang begitu gitu. Apa cuman atau mungkin ini cuma konsekuensi logis aja yang dalam waktu deket nih akan normal lagi gitu. Menurut Dennis tuh ini akan menjadi lama atau enggak sih gitu? Oke, pertama kita harus pahami dulu nih. Kita harus pahami dulu kenapa US dollar bisa naik. Ya, paling simpel Hmm. gini. Sebenarnya memang banyak faktornya. Cuman aku jelasin yang paling simpel di sini adalah kira-kira seperti ini. Di US, mereka bikin kebijakan. The Fed bikin kebijakan moneter, yaitu naikin suku bunga. Tujuannya untuk meredam inflasi. Otomatis aset-aset kelas yang cenderung low risk, contohnya misalnya deposito, ya itu akan dilirik sama investor-investor yang punya uang. Hmm. Karena kenapa? Cenderung low risk, ya yield-nya lumayan, US dollar naik lagi. Nah, habis itu yang kedua, ketika keadaan ini kan secara makro ya, bukan cuma US Ya, doang ya. Negara-negara ya. lain banyak yang mengalami inflasi, ekonomi kurang baik, krisis. Orang-orang yang punya uang, mereka merasa, wah kayaknya lebih aman, lebih safe nih kalau misalnya gue pegangnya US dollar gitu. Safe US dollar. haven itu. Nah, iya, jadi mereka pegang. Nah, otomatis gara-gara hal-hal tersebut, ya itu menyebabkan US dollar jadi menguat. Nah, kalau Ya. kita lihat dampaknya mengerikan atau enggak, sebenarnya ini bervariasi. Kita nggak bisa langsung, oh ini mengerikan banget. Ya contoh kalau mau contoh mengerikan gitu ya, bisa. Kita ambil contohnya yen ya. Yen itu kan Jepang ya. Kita lihat gerakan USDJP ya, untuk trader forex nih, kalau ada trader forex yang nonton pasti tahu gitu kan, ngeliatin harga. Coba yang trader forex komen ya. Komen, paksain coba. USDJP itu udah naik sekitar 25-27%. Nah, otomatis nih kalau misalnya contoh ada satu perusahaan di Jepang ya, dia ngutang pakai dolar tapi dia Ya. pendapatannya masuk dalam bentuk yen. Nah itu udah pasti nangis gitu, udah pasti nangis, walaupun dia untung bisa jadi rugi. Karena apa? Karena selisihnya terlalu besar, karena yennya melemah terhadap USD. Nah tapi kalau kita lihat juga contoh di Amerika misalnya, di US ya, perusahaan seperti Apple, Microsoft dan lain-lain pendapatannya juga mulai tergerus karena USD naik gitu. Nah jadi dampaknya cukup bervariasi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat ya, ini bakalan panjang atau bakalan pendek. Kalau menurutku ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat ya, tapi kita harus lewatin proses yang lumayan. Yang kita bisa lihat dua hal ya. Kalau misalnya inflasi ya, dan juga yang kedua suku bunga ini masih tinggi ya, tentu US dollar ini sementara waktu akan tetap
lebih kuat gitu dari mata uang negara lainnya. Nah, ini jadi mungkin ya menurutku bisa sampai kuartal 1 atau kuartal 2 2023 gitu. Nah, Ya. cuman di sini juga kita melihat bahwa ya kalau memang kita ngomongin dari aspek bisnis gitu ya. Memang kalau Ya. misalnya bisnis yang menggunakan US dollar ya, mungkin ada yang dalam bentuk hutang ya, itu mungkin ada Ya. yang dirugikan. Kalau misalnya dia jatuh temponya dekat-dekat ini dirugikan. Tapi untuk bisnis-bisnis lain yang memang nggak ada kaitan erat, relevansi kuat dengan harga US dollar ini ya mungkin nggak kenapa-napa. Oleh karena itu ya kita sebagai, kalau kita dari kacamata investor mau memilih perusahaan, kita juga harus pintar-pintar nih ngelihat kira-kira perusahaan mana yang terdampak besar dan yang enggak gitu. Gila ya, lu pinter banget ya Dennis. Gue sampai yang ini pinter banget loh. Gila, bener. Nggak salah Zulfi Markom gue memilih Pilih Dennis. menemukan Dennis. Ini nggak salah banget. Bisa Sumpah. aja nih. Serius. Para teman cuan dan teman-temannya Dennis juga, jangan lupa yang mau nanya tulis di di apa question box ya. Oke. Now gue mau nanya tentang ini nih, Den. Nah, dari ketiga fenomena tadi, inflasi, resesi, sama mata uang, pelemahan mata uang. Emang terus kita masih kondusif gitu berinvestasi hari gini gitu? Oke. Dan why? Kenapa? Apapun itu, boleh iya, boleh enggak ada yang benar, nggak ada yang Ya. salah. Gue cuma mendengar dari pendapatnya Dennis, masih kondusif apa enggak dan kenapa? Sebenarnya kalau jawab iya ya itu nggak benar juga. Kalau jawab enggak juga nggak benar. Ini pertanyaan jebakan sebenarnya nih. Pertanyaan jebakan. Aku bisa jawab sebenarnya, kita kalau dari kacamata investor secara bijaksana jawabannya seperti ini. Tergantung instrumen yang pertama, yang kedua tergantung porsinya. Kalau misalnya kondisi kita flashback ke 2020 ya. IHSG crash waktu itu ke area 3.800 sekian ya. Itu banyak banget saham-saham yang bagus itu lagi terdiskon. Even reksadana saham juga murah-murah banget, ya kan? Kita mau masuk porsi besar misalnya 50%, 60% gitu, 70% itu nggak jadi masalah atau harganya udah murah, ya kan? Nah, cuman kalau kondisinya seperti ini, indeks juga lagi di harga cukup tinggi, kondisi makro tidak mendukung dan kita all in gitu ibaratnya, itu nggak wise banget gitu. Kenapa? Ketika terjadi koreksi, walaupun saham nih, misalnya saham yang fundamentalnya bagus banget ya, ketika indeks koreksi 5%, 10%, itu pasti akan ketarik ke bawah. Justru kan dia jadi penopangnya IHSG. Ya, contoh kita ngomongin market Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya kita udah pegang saham bagus tapi turun, ya udah kita nggak bisa apa-apa, karena kita nggak ada porsi cash. Nah, tapi kalau misalnya, kalau gitu jangan investasi, ya enggak juga. Nah, jadi gimana caranya? Yang pertama tadi, kita udah ngomongin secara instrumen. Kalau misalnya keadaannya seperti ini, tentu instrumen reksadana pendapatan tetap, ya, itu bisa menjadi tempat parkir yang paling baik gitu. Jadi kita misalnya contoh punya uang 100 juta nih, kita bisa parkirnya 60% sampai 70% di sana. Tujuannya untuk apa? Nanti ketika memang terjadi resesi, terjadi koreksi yang cukup dalam di indeks kita bisa serok, kita bisa pindahkan. Nah, yang kedua mengenai porsi. Jadi kalau misalnya di saham misalnya masih ada porsi kayak 30%, 40% ya oke gitu. Asal nggak all in kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk jawabannya. Jadi tetap investasi ya. Tetap investasi. Luar biasa banget sih. Luar biasa. Anyway ya, speaking about pendapat tetap, teman cuan boleh loh coba-coba lirik-lirik kepo-kepoin, apa tuh namanya, kepoin atau apa tuh namanya Julfi kalau misalnya selain kepoin, pokoknya kalau misalnya paling pengen ya apa? Bukan pokoknya yang biasa anak elder. Pokoknya lu mesti lihat deh. Stocking, yes, you have to stock reksadana di MNC Dana Liquid dan MNC Dana Syariah. Itu produk reksadana pendapatan tetap kita yang kalau mau dicek-cek, dilihat di fund evaluator dimanapun itu apartnya atau lapaknya, silakan. Itu kece banget dan itu bisa loh sesuai sama yang Dennis tadi bilang, bisa dijadiin. Kita nggak ada ceritaan ya tentang ini sebelumnya ya kan? Jadi karena si Dennis ngomong, jadi gue bilang kebetulan lu cobain untuk liatin dan cobain aja. Sebenarnya cuma 100.000 pula gitu kan. Kalau lu suka, lu tambahin, nggak suka lu tinggal lu tarik karena nggak ada biayanya gitu. Dan itu sekitar 7,3%-an mungkin sekarang ya per tahun gitu. Dan itu net ya kan, reksadana bukan merupakan objek pajak sehingga saat ini. Jadi mesti dicobain dan hanya dengan 100.000. Lanjut. Itu juga salah satu pertanyaan sebenarnya. Kenapa taruhnya di RDPT? Karena kalau kita simpannya full cash gitu, contoh, oke lah kalau dana darurat gitu ya, kita simpan misalnya 50 juta nih atau 60 juta untuk dana darurat, taruh di tabungan ya nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau misalnya uangnya banyak nih, misalnya teman-teman di sini banyak uangnya banyak nih, misalnya ratusan juta,
taruh di rekening itu nggak efisien banget gitu. Malah tetap rugi kan, kena inflasi lagi tinggi. Nah, jadi salah satunya adalah kita parkirin. Tadi misalnya kena inflasi 5% gitu ya. Kita dapat return dari RDPT 7% kan masih oke gitu kan. Jadi nggak tergerus. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa kita parkirin. Jangan cuma taruh di tabungan biasa gitu. Terus bos gue pada bilang bagus, beneran. Bos gue bilang Danis keren tuh. Ini CMO gue bilang tuh keren. CMO gue tuh, lihat tuh. Nggak pernah Danis, baru sekarang dia muncul Danis. Ini darah lo cakep. Ya, bisa diundang lagi ya Pak ya? Iya, Emang kita tim malam di sini. Silakan boleh, nggak boleh ya ditonton sama seluruh Indonesia. Yuk mari Pak. Oke, jadi ya, gue setuju itu sama Dennis. Emang karena gila loh, hari gini nyimpen duit di gue tidak maksudnya untuk tidak dalam maksud untuk mendiskreditkan siapapun, tapi harga semakin mahal, iya kan? Terus bunga dinaikin sih, cuman nggak terlalu naik banget. Suku bunga 7 days reverse repo rate naik, tapi belum tentu bunga tabungan lo, bunga deposito lo tuh naik, belum tentu gitu kan. Terus udah gitu secara yang namanya 0% kan. asli ya kan, dan kalau misalnya duit lo 10 juta ke atas baru ada bunganya 0,0 sekian. Iya benar. Per tahun bro, potong pajak 20% bro. Beda gitu rasa kan. ya. Asli. Dan jangan lupa biaya, gue sih kalau nggak dikasih bunga gue nggak apa-apa, asal jangan gue dikasih biaya, karena biayanya itu lebih besar dari bunganya. Maksud gue nabung buat gue untung, yang ada gue nabung gue jadi buntung gitu kan. Asli. Dan itu fenomena ternyata it is there, tapi orang nggak notice loh ternyata gitu loh. But anyway, gue mau masuk lagi karena gue lebih excited sama denger cerita, denger lo punya insight. Keren banget. Oke. Nah, tadi kan kita udah bilang nih, walaupun inflasi harga naik semua, terus gini, harga kan tadi kan gue bilang, ya inflasi bunganya mungkin suku bunga acuan naik, tapi kan belum tentu yang namanya bunganya langsung dinaikin juga kan bunga tabungan lo. Sama persis nih, harga naik ya, itu kalau gue lihat-lihat ya, kalau bisa kita hitung-hitung tuh sekitar kurang lebih itu sekitar 30%-an kenaikan harga karena inflasi itu. Tapi gaji kita, penghasilan kita kan gak tiba-tiba langsung dinaikin 30% sama perusahaan. Hey, gitu kan. Nah, terus menurut Dennis, wise gak sih kalau gue tetap lokasiin duit gue untuk investasi? Atau ada orang yang bilang ini, please friend, lo be real gitu, realistis aja gitu loh. Jangankan gue mau investasi gitu kan, gue mau beli makanan aja, mau beli bahan pokok aja, mau beli susu, mau beli popok apa segala macam aja tuh sekarang harganya jadi mahal. Gimana cara gue mau alokasiin buat investasi? But what do you think? Mending tetap harus investasi nggak sih, atau gimana menurut Dennis? Sebenarnya kalau kita ngomongin konteksnya investasi itu kan bukan cuma saham gitu ya, tapi kita ngomongin kalau kita invest berarti kita sayang sama masa depan kita. Nah, cuman memang at certain point ya kita nggak bisa invest, itu nggak bisa disalahkan gitu. Kenapa? Karena contoh gini, untuk kita bisa saving more itu ada dua cara. Kita side hustle, kita naikin income kita, atau yang kedua kita berhemat. Nah, masing-masing sebenarnya ada sisi positif dan negatif ya. Kalau kita ngomongin side hustle nggak ada batasan gitu ya, kita bisa dapat tambah 5 juta sebulan, 10 juta, 20 juta itu bisa. Nah, cuman kalau hemat itu ada batasan. Misalnya sekarang pengeluaran kita 10 juta nih. Wah, kita hematin sampai 5 juta. Tapi 5 juta itu ternyata udah nggak bisa dihemat. Karena itu udah mencakup listrik, transport, makanan, dan lain. Kan nggak mungkin dong nggak makan, nggak isi kuota, nggak mungkin. Jadi cara yang paling pertama sebenarnya, kenapa yang hemat? Karena hemat ini bisa dilakukan detik ini juga. Kalau kita pengeluaran masih 10 juta, kita bisa cut misalnya sampai 7 atau 6. Itu kita bisa langsung saving 3 sampai 4 juta tambahan. Nah, cuman ada batasannya nih. Sedangkan kalau yang side hustle tadi nggak ada batasannya. Nah, pertanyaannya kan kayak gini. Kalau misalnya gaji saya, misalnya income saya sekian, tapi ini udah mepet banget, udah nggak ada yang bisa dihemat. Iya kan? Caranya kita harus pakai cara yang side hustle ini. Nah, kan kita pasti bilang, aduh nggak ada waktu nih, nggak ada waktu. Kalau kita ngomongin kerjaan itu kan misalnya contoh ya, 9 to 5 ya, 9 to 5 gitu dari pagi ya, 9 jam ya, atau 10 jam lah maksimal sama jalan. Kita masih punya sisa waktu ya, 4 sampai 5 jam. Itu yang kita pakai untuk side hustle. Nah,